yaitu segala sesuatu menisbatkan itu ada perintah Rasulullah atau petunjuk Rasulullah atau dilakukan oleh Rasulullah, padahal yang dikatakan itu bukan dari Rasulullah. Jadi sebagai contoh orang-orang yang membuat hadis palsu, mengatasnamakan Rasulullah padahal bukan, maka tempatnya adalah di neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat-sahabat rahimani wa rahmakumullah, kembali kita berjumpa. Dan dalam kesempatan kali ini saya ingin mengetengahkan salah satu dosa besar, yaitu dosa yang disebabkan berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita sudah paham, sudah mafhum bahwa berdusta itu merupakan salah satu amal perbuatan yang dibenci di dalam agama Islam. Islam sangat menjunjung tinggi adanya kejujuran, maka secara otomatis juga Islam sangat membenci kebohongan atau kedustaan. Terlebih lagi di sini adalah kedustaan atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita bacakan hadis yang pertama berkaitan dengan dosa besar, berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama, hadis Ali qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la takdzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falyalidinnar. Hadis datang dari Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi kita bersabda, janganlah kalian berdusta atas namaku, karena barang siapa yang berdusta atas namaku, maka ia pasti akan masuk neraka. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, berdusta atas nama Rasulullah itu seperti apa maksudnya? Yaitu segala sesuatu menisbatkan itu ada perintah Rasulullah atau petunjuk Rasulullah atau dilakukan oleh Rasulullah, padahal yang dikatakan itu bukan dari Rasulullah. Jadi sebagai contoh orang-orang yang membuat hadis palsu, mengatasnamakan Rasulullah
padahal bukan. Ancaman Rasulullah ini sangat besar, dampaknya sangat besar, yaitu finnar, di dalam api neraka. Kemudian hadis yang kedua, hadisun Anasin, hadis dari Anas qala innahu la yamna'uni an uhaddisakum hadisan katsiran anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man ta'ammada alayya kadziban falyatabawwa maq'adahu minan nar. Di sini Anas berkata, yang menghalangiku untuk banyak meriwayatkan hadis kepada kalian adalah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menempati tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi apabila kita telaah hadis ini, di sini ada sifat kehati-hatian dari sahabat Anas radhiyallahu an, yaitu beliau tidak serta-merta menyampaikan banyak hadis kepada para sahabat yang lain. Kenapa demikian? Karena beliau ingat bahwa Rasulullah itu mengingatkan bahwa barang siapa berdusta atas namaku, maka tempatnya adalah di neraka. Jadi di sini sahabat Anas sangat berhati-hati. Dia hanya menyampaikan apa yang betul-betul dia yakin bahwa itu adalah datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau radhiyallahu an itu tahu konsekuensinya. Apabila berbohong, berdusta atas nama Nabi, maka pasti tempatnya adalah di neraka. Kemudian hadis yang ketiga masih berkaitan dengan berbohong atas nama Nabi, sebagai ancamannya adalah dosa besar. Hadisu Abi Hurairah, yaitu hadis dari Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi betul-betul ancaman Rasulullah bagi orang-orang yang berdusta atas namanya, baik perkara kecil ataupun besar. Maka jangan sampai kita berani-berani mengatakan sesuatu yang bukan dari Nabi, kita sandarkan kepada Rasulullah, meskipun itu perkara yang sangat kecil atau mungkin sangat remeh, tetapi di sini kedustaannya itu karena Rasulullah SAW. Kemudian hadis yang keempat, hadis dari Mughirah, sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Mughirah berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna kadziban
alayya laisa kakadzibin ala ahadin man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Mughirah berkata, saya pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dosa berdusta atas namaku tidaklah sama dengan dosa berdusta atas nama selainku. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, bersiaplah ia menempati tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang melakukan ibadah, orang-orang yang melakukan zikir-zikir, maka jangan sampai kalau ibadah yang dilakukannya itu bukan dari Rasulullah, dikatakan dari Rasulullah. Zikir-zikir juga demikian. Ini satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita apabila kita perhatikan dengan seksama mengapa Rasulullah begitu besar ancamannya. Tidak boleh kita berdusta dengan memakai nama Nabi. Ini erat kaitannya dengan usaha untuk memurnikan agama Islam, agar agama Islam terbebas dari hal-hal yang tidak berdasar Nabi atau orang-orang yang melakukan pembaharuan, inovasi di dalam beribadah kepada Allah atau yang sering disebut sebagai bid'ah. Dikatakan sendiri oleh Rasulullah bahwa bid'ah itu adalah sesuatu yang sangat dilarang, dan orang-orang yang melakukan bid'ah itu juga diancam dengan neraka. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah apabila kita menyampaikan sesuatu, kalau itu dinisbatkan kepada Nabi, maka pastikan Anda tahu bahwa itu betul-betul dari hadis sahih. Jangan asal saja, jangan hanya untuk memperkuat pendapat Anda ketika berdebat misalnya, sahabat. Karena berdusta atas Nabi itu dosanya sangat besar dan ancamannya adalah neraka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dan kita dihindarkan dari melakukan apapun ataupun mengucapkan apapun yang bukan dari Nabi, kemudian kita nisbatkan kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah merahmati Nabi kita, Nabi Muhammad, dan juga keluarga beliau. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.